Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, kelas 12 TPIB. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala macam penyakit ya. Amin. Oke, untuk sekarang saya akan melanjutkan tutorial yang ketiga, melanjutkan dari sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah membuat elemen fondasi, lalu juga sampai dengan balok ya. Sekarang untuk tutorial yang ketiga, saya akan membuat elemen kusen pintu jendela, lalu juga kita akan membuat tangga, plafon, dan carport ya. Oke, di sini bisa dilihat untuk tutorial sebelumnya kita sudah membuat elemen fondasi ya. Fondasinya sudah terpasang di sini dan sekarang kita akan membuat elemen plafon, kusen pintu jendela, tangga, dan carport ya. Namun sebelum itu ya, fondasinya itu belum dibuat layer fondasi ya. Fondasi itu masih layer dinding. Kita lanjutkan, oke ya. Kita masuk ke basement ya, masuk ke basement. Kita bisa cek di sini, kita klik fondasinya. Nah, di sini masih layernya arsitektur dinding ya. Pak, bagaimana cara merubahnya? Ya, cara merubahnya kita Ctrl A dengan keadaan kursor ada di dalam info box ini ya. Kita Ctrl A, ya. Kita pilih wall tool ya. Kita Ctrl A di sini. Nah, maka akan perintah dinding semua di sini akan terselect ya, karena fondasi sebelumnya kita menggunakan perintah dinding. Nah, kita akan mengganti di sini arsitektur dinding, kita ganti struktur fondasi ya. Lalu, nah sudah kita klik ESC, kita klik lagi fondasinya. Nah, sudah terganti ya struktur fondasi layernya. Nah, lalu bagaimana dengan fondasi telapak yang ini? Nah, ini kan pakai elemen objek ya, kita klik coba di sini. Nah, elemennya dia masuk elemen objek ya. Nah, kita klik makanya elemen icon bangku ini di sini ya, objek, lalu kita Ctrl A di sini maka akan terselect semua fondasi telapaknya. Setelah itu kita ganti dari interior fixture, kita ganti di sini pakai struktur fondasi ya. Sudah, kita klik ESC, kita klik fondasinya apakah sudah berubah layernya. Nah, di sini sudah berubah struktur fondasi ya. Oke, setelah itu kita akan lanjutkan untuk elemen kusen pintu dan jendela ya. Kita masuk ke lantai dasar ya. Pak, di sini hitam, oke. Di sini ada tulisan no overrides, kita ganti di sini preliminary architectural struktural. Nah, di sini sudah di sini ya. Sekarang kita akan membuat pintu ya. Sebelum jendela, kita akan membuat pintu terlebih dahulu. Nah, di sini ada perintah door tool. Nah, kita klik aja di sini perintah door tool. Lalu kita pilih model pintunya mau seperti apa. Kita klik di sini ya. Nah, di sini ada empty door atau bolongan saja, lalu ada garage door, hing door, rotting door, lalu ada sliding door, lalu ada folding door, folding pintu lipat ya, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya gunakan hing door ya. Hing door yang tipe apa di sini juga ada banyak ya. Yang saya gunakan di sini ada hing door transom 22 ya. Kita klik di sini ya. Lalu kita pilih gridnya ini, no door liftnya atau daun pintunya, saya pilih yang style 6 ya. Pintunya style 6, saya klik. Lalu juga handle-nya saya pilih handle yang 6. Lalu saya klik OK ya. Oke, setelah itu untuk pintu luar ya, kita akan menggunakan di sini lebarnya 100 ya. Oke, atau bisa kita gunakan Ctrl T. Nah, di sini tadi ya, kita pilih preview and positioning. Nah, di sini lebarnya kita gunakan 100 dan tinggi pintunya itu 240 ya. Oke. Lanjut saya klik OK ya. Kita akan menggunakan metode yang ini ya, anchor point-nya kita gunakan yang ini. Nah, kita klik di ujungnya, jangan lupa pencet key untuk menempatkan titik ya. Kita buka arahnya ke dalam. Nah, sudah. Setelah itu kita klik, kita geser, kita Ctrl D, CTRL D. Nah, kita geser dari yang ujung sini ke ujung sini ya. Oke. Kita akan lihat secara 3D-nya. Nah, sudah ya. Tingginya itu 240 itu dari ujung bawah ke ujung atas, tapi pintunya tetap tingginya 210 sampai dengan 220. Sisanya itu ada bolongan angin ya, bolongan angin atau kaca seperti ini ya. Oke, kita lanjut untuk pintu selanjutnya ya. Masih sama menggunakan door tool, lalu juga
aturannya masih sama, 100 dan tingginya 200 ya. Sekarang kita akan membuat pintu sampingnya ya. Kita paskan titiknya, lalu kita arahkan ke dalam ya. Setelah itu kita geser lagi, kita Ctrl D ya. Nah, sudah. Kita lihat lagi secara 3D-nya. Nah, sama ya, levelingnya pun sama ya. Oke, kita lanjut untuk membuat pintu ruangan ya. Pintu ruangan juga masih sama, di sini ada ruangan kamar ya. Ketika ruangan kamar lebarnya sudah berubah menjadi 90 ya. Oke, kita pasang di sini, kita buka arahnya ke dalam. Setelah itu kita geser lagi. Kita Ctrl D, kita geser ke sini. Setelah sudah, kita tinggal membuat pintu kamar mandi ya. Di sini ada 2 kamar mandi. Ya, untuk pintu kamar mandi kita menggunakan lebarnya 80 ya. Lalu enter. Ya. Di sini kita menggunakan anchor point, berarti kita rubah yang ini ya. Kita pilih di sini, paskan, lalu arahnya ke dalam ya. Lalu kita klik di sini, kita Ctrl D lagi ya. Kita geser. Nah, ini ya. Lalu kita lanjutkan ke pintu yang kamar mandi sebelahnya ya. Masih sama. Klik di sini di ujung, bukannya ke dalam. Kita geser. Oke, sudah. Bisa kita lihat secara 3D seperti apa. Ini dia. Oke. Pak, pintu kamar mandinya kok sama modelnya kayak pintu ruangan. Nah, bisa kita ganti modelnya di sini. Kita klik aja pintu kamar mandinya, kita klik dan jangan lupa pencet Shift untuk men-select lebih dari satu objek. Tekan Shift, lalu kita Ctrl T. Ya, CTRL-T. Nah, di sini ada hingdoor setting. Nah, hingdoor settingnya kita ubah di sini, jangan style 6. Biasanya untuk kamar mandi ya, stylenya ada di bawah-bawah nih gayanya. Oke, model-modelnya ada di bawah. Nah, ini dia. Coba saya gunakan untuk style 47 ya. Saya klik, handle-nya masih sama, handle 6, lalu saya klik OK. Nah, di sini pintu kamar mandi saya coba untuk stylenya style 47 ya. Oke, setelah itu kita akan membuat pintu di teras belakang. Di sini ya, teras belakang belum ada pintunya, coba kita gunakan pintu model lain ya. Kita gunakan pintu model lain, kita pilih door tool. Di sini kita pilih sliding door aja ya. Nah, di sini kita pilih sliding door. Sliding doornya jangan lupa yang ada jendela ininya di atas ya. Nah, ini dia. Saya pilih yang transom 22. Nah, modelnya seperti apa? Saya ganti lagi untuk sliding door, saya pilih yang kotak-kotak seperti ini ya. Lalu juga untuk handle-nya saya pilih yang handle fix handle 1. Terus saya klik OK di sini ya. Nah, untuk metodenya pakai yang di sini anchor point-nya yang tengah ya. Di sini kita klik, arahnya ke sudah. Setelah itu bisa kita lihat di sini ya. Untuk pintu terasnya sudah di sini, namun bentuknya berbeda dengan yang lain. Di sini ada kotak-kotak kaca ya. Oke, untuk pintu lengkap dari pintu belakang, ruangan, kamar mandi, dan pintu depan ada 2 ya. Sekarang kita akan lanjut ke elemen jendela ya. Bagaimana caranya? Nah, di bawah pintu ada jendela ya di sini. Perintah jendela kita klik aja. Nah, kita pilih nih di sini model jendelanya seperti apa ya. Ada bay and bow windows, lalu ada yang empty, historic, dan lain-lain ya, banyak. Nah, yang saya gunakan yang basic aja nih, yang double sash window. Saya klik di sini double sash window. Untuk lebarnya 150 nggak saya ubah, sementara juga ketinggiannya 150 nggak saya ubah, tapi seal to story-nya itu maksudnya saya ubah 60 cm, artinya dari lantai tingginya berapa nih jendelanya? Ya, dari lantai yaitu 60 cm ya. 60 cm. Coba saya klik OK di sini ya. Saya taruh di sini di tengah. Metodenya pakai yang anchor point-nya di tengah ya. Saya coba di sini anchor point-nya di tengah. Saya klik. Nah, lalu arahnya ke luar. Nah ya, bisa kita lihat di sini. Nah nih, kok levelingnya nggak sama? Padahal tingginya
dari lantai itu 60, tapi levelingnya nggak sama. Nah, ini dia. Jangan buat jendela seperti ini ya, karena dari segi arsitektur bangunan, di mana kusen itu semua harus satu levelingnya ya, harus sama ya. Nah, ini bisa kita tinggikan di sini. Kita klik jendelanya, kita kontrol T ya. Di sini seal to story-nya sudah 60, nggak usah kita ganti, tapi tinggi jendelanya yang kita ganti. Nah, di sini saya sudah ada formula pasnya. Saya ganti tinggi jendelanya 183,5 ya, dipaskan. Lalu klik OK. Nah, di sini levelingnya sudah sama. Lebih tepatnya bisa kita bikin jendela yang di sebelah pintu ini ya. Oke, kita ke 2 dimensi lagi. Kita pilih di sini ya, jendela. Nah, ininya tadi kan kita ganti ya. Nah, kita ganti lagi di sini 183,5. Untuk pengganti di info box atau di Ctrl T itu sama aja ya. Lalu kita klik enter ya. Nah, di sini kita tempel sekarang. Anchor pointnya kita ganti, kita paskan di titik sini, arahnya ke luar. Kita lihat secara 3D, nah pas ya, levelingnya sama kusennya ya. Jadi ini dia yang bagus, itu arsitektur bangunan, leveling kusennya semua sama. Nah, setelah itu kita akan membuat jendela yang ada di belakang bangunannya ya. Oke, kita lanjut. Belakang sebelah sini. Pakai anchor point itu yang tengah ya. Kita pilih persis di tengah, lalu arahnya keluar ya. Bisa kita lihat lagi 3D-nya. Oke, sudah sama juga ya levelingnya antara pintu belakang dan jendela. Sekarang kita akan membuat jendela kecil di sini ya, karena di sini kan untuk dapur ya, ini untuk dapur. Jadi kita akan membuat jendela kecil di sini ya. Caranya seperti apa? Tinggal kita tukar aja leveling tingginya ya. Kita bisa klik di sini window ya. Kita tukar yang ininya tinggi jendelanya 60 dan dari lantainya kita ganti 183,5. Lalu klik enter ya. Pak, ini kebesaran. Nah, kalau kebesaran bisa kita kecilkan lagi. Untuk lebar jendelanya dari 150 kita ubah ke 120 ya. Jangan lupa di klik enter. Nah, itu kita paskan persis di tengah, klik arahnya ke ya. Bisa kita lihat lagi secara 3D. Nah, ini dia. Levelingnya semua sama antara jendela dapur, jendela ruangan, dan pintu belakangnya ya. Semua sama. Ya. Oke, secara keseluruhan untuk lantai 1, pintu, dan jendelanya sudah lengkap. Setelah itu, kita akan membuat elemen tangga. Ya. Namun sebelum membuat elemen tangga, di sini kita hapus dulu nih ya. Harusnya di sini, di dinding sebelah sini itu harusnya pendek ya. Nah, kita hapus dulu aja nih. Baloknya kita delete. Nah, dindingnya kita Ctrl T ya. Kita klik di sini min 245 lalu enter ya. Oke, sudah pendek, lalu kolomnya kita Ctrl T sama ya, min 245 enter. Nah, dia satu lagi. Ya, sudah pendek. Setelah itu membuat tangga di sini juga kita harus tambahkan kolom dan balok ya. Nah, di sini ada yang kurang, kita tambahkan kolom dan balok ya sebelum membuat tangga. Kita ke 2 dimensi lagi, kita tambahkan di sini ya, di grid 7 ya, grid 7 kita tambahkan kolom dan balok ya. Kita klik kolom di atasnya, kita kontrol D, kontrol ya sampai ada tanda plus, kita pencet key, kita pindah di grid 7, artinya di sini ya. Setelah itu kita membuat balok. Nah, membuat balok kita pindah ke lantai 1 dulu, kita pilih balok yang sudah ada settingannya sebelumnya 20 x 15, langsung kita dari tengah ke tengah sini. Sorry, saya ulang, dari tengah sini ke tengah kolom. Setelah ya, kita lihat secara 3D. Nah, di sini sudah ada tambahan kolom dan ya. Oke, lanjut kita langsung membuat tangga ya. Di sini kita kembalikan ke lantai dasar ya. Kita lanjut membuat tangga. Nah, tangga yang saya gunakan di sini ada stair tool di sini ya, perintah tangga. Nah, layernya juga sudah struktur tangga ya. Nah, metode yang saya gunakan di sini kan ada naik, ada turun. Nah, untuk istilahnya untuk tangga lebih enaknya itu patokannya untuk tangga turun, jangan naik ya. Makanya saya pilih yang turun. Lalu ada juga di sini ya,
lebar tangganya berapa. Nah iya nih, kita ukur dulu nih ya. Kita lihat di sini pakai icon dimension tool ya. Kita klik dari ujung sini ke ujung sini ya. Lalu kita klik kanan, oke. Nah 153. Nah 153 bagi 2, 76,5. Oke, berarti kita pakai lebar tangganya 76 ya. Kita klik tangganya lagi tadi ya. Kita menggunakan start and end. Kita gunakan yang dua gambar ini ya. Ya, kita klik ya, kita pilih. Lalu ininya 76 ya, lebar tangganya 76. Oke, setelah itu klik enter, bisa kita buat tangganya ya. Kita startnya dari sini, dari ujung bawah kolom sini di grid 7, kita arahkan ke bawah sini sampai ke ujung ya. Lalu kita ke samping sampai dengan ke atas sana ya. Nah ini enaknya kalau untuk metode turun, jatuhnya itu bebas di mana ya. Nah kita klik ya, kita klik, Pak ini kok tangganya nggak kelihatan ya. Makanya kita setting lagi, kita Ctrl T ya, kita pilih di sini blur and display, ada above relevant dan relevant story ya. Kita pilih yang no break mark ya. Bawahnya juga kita pilih no break mark ya. Lalu kita klik OK. Nah, jadi nggak ada yang kepotong, tangganya full ya. Lalu, Pak ini memotong banget dapur nih ya, istilahnya menjorok ke dapur. Tangganya bisa nggak dikurangin? Bisa. Kita klik tangganya, kita Ctrl T ya, jumlah anak tangganya kita ubah. Di sini kita pilih stair tadi ya. Jadi ini jumlah anak tangganya kita ubah dari 16, kita ubah jadi 14. Klik OK. Nah, di sini tangganya sudah berkurang ya. Pendek karena jumlah anak tangganya berkurang. Di sini tiban-tibanan dengan pintu. Nah, pintunya kita tutup aja nih. Kita klik icon pintunya ada titik merah. Kita geser pintunya, kita tutup. Jadi nggak tiban-tibanan. Bisa kita lihat secara 3D tangganya. Nah, ini dia. Tangganya sudah rapi. Ya, tangganya sudah rapi di sini. Ya. Setelah itu bisa kita lihat. Nah, makanya ada guna di sini kolom dan balok tambahan tadi untuk si pegangan tangganya, untuk istilahnya sangkutan tangganya ya. Nah setelah itu bisa kita edit-edit ya material tangganya. Dari klik kita Ctrl T ya, material tangganya bisa kalian edit dari strukturnya seperti apa, lalu juga ya landasannya seperti apa, semua bisa di sini ya. Finishingnya seperti apa, treatnya bisa seperti apa, bisa kita ganti materialnya ya. Oke, sementara kita gunakan tangga yang seperti ini dulu saja ya, dengan bin putih ya. Setelah itu kita membuat railing tangga. Nah, di sini ada railing tool ya. Kita klik railing tool di sini ya. Lalu kita arahkan kursornya ke tangga, lalu tekan spasi ya. Spasi ditekan, plus setelah itu diklik. Nah, sudah ada railingnya, Pak, tapi railingnya berantakan. Nah, karena ini terbalik ya. Klik objeknya, untuk membalikan objek kita klik huruf P, pisang ya, huruf P. Nah, sudah, habis itu kita PSC. Railingnya sudah jadi ya, elemen tangganya sudah jadi, bisa kita lihat rapih di sini ya. Oke, di pintu samping. Setelah itu kita akan membuat elemen plafon ya. Lanjutkan ke elemen plafon ya. Elemen plafon itu sama cara buatnya, dia numpang dengan icon atau perintah si slab, sama dengan pondasi dia numpang dengan perintah dinding ya, wall tool. Nah ini untuk plafon dia numpang dengan slab. Nah kita pilih ke lantai 1 ya, kita pilih lantai 1 agar gampang cara gambarnya ya. Di sini kita klik slab ya, lalu kita Ctrl T ya. Di sini kita ganti dengan plafon gypsum ya. Kita ganti dengan plafon gypsum. Lalu juga ininya, materialnya kita ganti ya. Kita pilih plafon gypsum ya, 60 x 120. Nah, setelah itu kita klik yang di sini ya, agar ngelink semua materialnya sama ya. Oke, lalu kita klik oke ya.
Oke, setelah itu kita akan membuat elemen plafon langsung ya di sini. Kita langsung gambarnya. Kita pakai geometry method yang pertama ya. Kita pakai geometry method yang pertama. Kita klik di sini ya. Klik dari ujung dalam ke ujung dalam. Kita klik. Klik. Nah, ini dia sudah terjadi ya. Sudah jadi plafonnya. Kita klik plafonnya lalu kita Ctrl T ya. Di sini kita pilih lantainya jangan lantai 1, kita kembalikan ke lantai dasar ya. Kita kembalikan ke lantai dasar. Setelah itu untuk project zero-nya kita ganti 320 ya. Kita klik. Coba kita lihat secara 3D. Nah, ini dia plafonnya. Sudah jadi ya. Kalau mau jelasnya dindingnya coba kita sembunyikan dulu, Ctrl L, dindingnya kita matikan. Oke, nah bisa kita lihat di sini. Kalau memang ada yang tengahnya itu udara atau 2 lapis ya. Di sini kan saya sudah 1 lapis ya. Sudah 1 lapis plafonnya. Kalau masih ada yang 2 lapis, kita bisa settingnya itu di mana ya? Di option, elemen attributes, lalu ada composite ya, composite. Kita pilih di sini ya. Kita cari plafon. Angka 4-nya itu bisa kita ganti 0 ya. Nah, kita bisa ganti 0. Nah, di sini sudah 1 lapis di sini ya. Nah, sudah 1 lapis plafonnya tipis ya, 1,2 cm. Oke. Setelah itu kita kembalikan dindingnya. Kita nyalakan ya, Ctrl L. Lalu oke. Nah, kita lanjut membuat elemen plafon di semua bangunannya ya. Oke, kita lanjut, kita ke 2 dimensi di lantai 1 ya. Sama kita membuat elemen plafonnya, kita klik. Karena untuk kamar mandi kan kotak ya, kita pakai geometry method yang kotak. Lalu kita bulatkan. Pasang di sini. Oke. Setelah itu kita lanjut ke teras ya. Lanjut ke teras, setelah itu kita masuk ke ruangan yang besar karena bentuknya tidak kotak. Kita pakai yang satu-satu metodenya ya. Klik, nah, kita tarik sampai sini ya, sampai ujung sini. Karena daerah sini tangga ya, jadi tidak ada plafonnya, tapi kita tarik sampai sini ya. Itu kita mengelilingi dindingnya ya ke depan. Karena plafon tidak menembus dinding ya, jadi kita kelilingi dindingnya. Nah, itu kita ke sini, samping sini, sini, samping sini, sampai dengan titik temu yang di sini ya. Klik 3 kali. Nah, sudah ya. Setelah itu kita klik plafonnya. Setiap plafon barunya kita klik. Kita setting awal seperti tadi ya, kita CTRL-T. Nah, itu project zero-nya kita ganti 320 dan home story-nya kita ganti ke lantai dasar. Lalu kita klik OK. Kita secara 3D. Sorry. Nah, plafonnya kita coba kita ganti di sini. Lantai dasar, setelah itu kita ganti 302. Nah, sudah ya, kita ganti di sini. Kita ganti di sini sudah 320 dan levelingnya sudah sama semua. Ya, plafonnya sudah menutup seluruh bangunan ya, rapi ya. Setelah itu kita akan membuat elemen carport ya, kita akan membuat elemen carport ya. Nah, plafonnya sudah jadi ya. Di sini tidak ada penutup karena di sini area tangga ya. Ini kita lanjut ke elemen carport ya. Kita balik lagi ke 2 dimensi, kita ke lantai dasar. Kita akan membuat carport di sini ya, pakainya dengan mesh tool ya. Mesh tool di sini kita klik ya, mesh tool. Lalu kita bentangkan dari ujung depan bangunannya sampai ke
ujung lahannya ya. Nah, sudah. Setelah itu kita ganti ya. Jangan ada cakar ayamnya di sini ya. Kita Ctrl T, di sini kita ganti materialnya beton ya. Lalu to project zero-nya kita ganti min 10 ya. Lalu cakar ayamnya kita ganti 25%. Lalu warna hitam ini kita ganti abu-abu ini ya, atau putih ya. Saya gunakan putih aja deh ya. Lalu ininya kita nyalakan semua. Materialnya juga kita ganti beton ya. Saya gunakan beton 4. Kita samakan semua untuk materialnya. Klik yang ini. Oke, sudah. Bisa kita lihat secara 3D. Nah, di sini, Pak, ini kok carportnya tiban-tiban dengan rumput, jadi tidak ketara. Nah, caranya seperti apa? Kita klik ya, kita klik, lalu klik kanan ya, lalu connect, lalu solid element operation ya, kita klik di sini. Nah, sudah muncul. Untuk carportnya kita klik get operator ya. Untuk rumputnya kita get target ya. Nah, sudah ada targetnya 1, operatornya 1. Kita pilih width upward di sini, lalu execute. Nah, sudah terpotong rumputnya menjadi carport ya. Lalu tinggal carportnya kita kreasikan ya, kita kreasikan. Kita kembali ke 2 dimensi ya, kita buat lagi mesh tool di sini dengan ukuran yang lebih kecil ya. Kita pilih 115 tab, klik tab ya untuk kali 50. Nah, ini dia ya. Kita bisa klik di sini, kita Ctrl D, kita pindah dari ujung, kita pindah ke ujung sini, kita Ctrl D lagi, kita turunkan sejauh 25 cm ya. Kita Ctrl D juga kita geser ke kanan sejauh 25 cm ya. Oke, sudah. Setelah itu kita Ctrl M ya, untuk memirror kita Ctrl M. Kita ambil titiknya di bawah sini ya, titik tengah. Sorry, saya ulang, klik Ctrl M ya, Ctrl M, Ctrl, sorry, Ctrl M, Ctrl. Di sini tidak bisa untuk Ctrl M. Bagi yang di komputer kalian bisa, tinggal kalian gunakan Ctrl M. Nah, cara lain itu bisa kita geser secara manual. Kita Ctrl D, Ctrl, kita copy ya, kita arahkan ke sini. Nah, lalu kita geser, kita klik, kita Ctrl D, kita geser sejauh 25 cm ya. Oke, setelah itu kita ganti di sini modelnya, jangan lagi juga seperti cakar ayam. Ininya kita ganti beton ya, sama. Lalu ininya tetap min 10. Project zero-nya kita ganti min 9, sorry, min 9. Cakar ayamnya kita ganti 25, dan ininya baru kita pakai yang abu-abu ya. Ininya rumput ya, kita samakan semua ininya rumput. Lalu klik oke. Nah, jika sudah, tinggal kita copy ke bawah. Kita Ctrl D, Ctrl, kita copy ke bawah. Kita Ctrl D lagi, kita naikkan sejauh 25 cm. Nah, setelah itu kita pakai Ctrl U, Ctrl U. Kita pakai yang distribute ya. Distribute, min 1-nya kita centang, ininya kita ganti 3 ya. Lalu klik oke, ini membagi secara rata ya. Kita klik yang di atasnya sini, klik, kita tarik ke bawah. Ya. Kita lihat secara 3D. Nah, ini sudah rapi ya. Carport sudah jadi ya. Oke, sudah lengkap. Elemen yang kita buat ada 4 elemen di sini. Ada kusen pintu jendela, ada tangga dan railing, lalu juga plafon serta carport. Oke, di sini sudah rapi. Setelah itu kita akan lanjut ke lantai 2 ya. Oke, kita akhiri untuk tutorial kali ini ya. Kita lanjut ke tutorial part 4. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.